Shalom, saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara semua diberkati dan dilindungi Tuhan selalu. Amin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai topik doa syafaat. Kehebatan daripada doa syafaat. Saudara, percaya atau tidak, saudara dan saya kita diajak Tuhan berpartisipasi di dalam berdoa untuk kehendak Tuhan terjadi di bumi ini sama seperti di surga. Saudara dan saya kita bukan boneka yang cuma diatur oleh takdir. Tidak. Sekalipun Allah berdaulat, tetapi Tuhan mengajak agar orang percaya berpartisipasi ketika berdoa sehingga kehendak Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa tokoh Alkitab yang saya lihat itu doanya luar biasa. Bahkan saya sempat berpikir, kok mereka bisa doa sehebat itu ya? Nah, saudara, ini yang saya ingin kita bahas dari beberapa tokoh ini. Apa yang dapat kita pelajari dari doa-doa mereka? Yang pertama, kita akan melihat tokoh bernama Musa. Mari Bapak Ibu, kita buka bersama dalam Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal 32. Ini adalah kejadian ketika Musa menerima 2 loh batu dari Tuhan di atas Gunung Sinai. Harun dan bangsa Israel sudah lama menunggu Musa tidak turun-turun dari gunung. Mereka berpikir kayaknya Musa ini mati di atas gunung sama si Yosua ini. Sehingga bangsa Israel meminta Harun untuk membuat anak lembu emas dari segenap perhiasan emas yang mereka bawa dari Mesir. Saudara, perhatikan perkataan Allah kepada Musa. Kita buka sebentar dalam pasal 32 ayat yang ke-10. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan begitu marah sama bangsa Israel dan Tuhan berkata begini. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, Tuhan sudah punya kehendak agar bangsa Israel dimusnahkan. Bukan salah Tuhan, tetapi memang bangsa Israel salah sendiri. Mereka menyembah ilah lain. Padahal baru saja diselamatkan Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Perhatikan, saudara, respon Musa. Apa yang Musa lakukan? LAI mencatat dia berusaha melunakkan hati Tuhan, saudara. Perhatikan ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Saudara, esensi daripada doa syafaat, saudara, itu terkandung juga dalam ayat ini. Ketika kita bersyafaat, artinya kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Bisa bangsa, bisa masyarakat, bisa gereja kita, bisa tetangga, bisa orang tua, atau keluarga besar kita yang mungkin belum percaya Tuhan. Kita berdoa bersyafaat untuk mereka, bagi mereka, saudara. Dan Musa sedang berdoa demi kepentingan bangsa Israel. Musa berkata begini, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudara, bahkan Alkitab mencatat Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Perhatikan, saya baca ayat yang ke-12 dan ke-13. Mengapakah orang Mesir akan berkata bahwa Allah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka? Dan Musa berdoa, Tuhan, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Dan Musa berkata, ingatlah kepada janji yang kau buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Saudara, Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Ya, nah ini kita masuk kepada poin yang penting, saudara. Kenapa kok Musa mengingatkan Tuhan? Tuhan, ingatlah akan janji-janjimu. Apakah Tuhan pelupa sehingga dia perlu diingatkan? Saya percaya enggak, saudara. Tuhan bukan seperti saya mungkin yang sering pelupa, saudara. Ya, tidak. Tetapi ada kebenaran penting, saudara. Ketika Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, itu bukan karena Tuhan pelupa. Tetapi Musa mengatakan secara kata-kata profetik janji yang telah Tuhan ucapkan kepada Musa. Musa mengingatkan, dia memperkatakan firman Tuhan. Saudara, ya, hal ini sama seperti yang kita lihat dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 7. Mari saudara kita buka bersama Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu.
Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Ngapain mereka nggak berdiam diri? Hai, kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Tuh, ada kata-katanya ya. Kamu harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Kata dianya besar, berarti jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Frasa janganlah biarkan dia tinggal tenang itu maksudnya doa syafaat. Jadi Tuhan berkata sama Yesaya, aku telah menempatkan pengintai-pengintai di tembok Yerusalem, di kota itu untuk berdoa syafaat terus-menerus, tidak jemu-jemu demi kepentingan bangsa itu sampai kebenaran ditegakkan di atas kota Yerusalem. Saudara, esensi daripada doa syafaat bukan supaya Tuhan melakukan kehendak manusia, bukan. Tetapi agar kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Dan dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengajak orang-orang percaya, saudara dan saya, untuk kita ikut serta di dalam berdoa syafaat, di dalam memperkatakan firman Tuhan, agar kehendak Tuhan terjadi. Dalam kita berdoa, boleh nggak saudara kita mengutip janji firman Tuhan? Boleh sekali, kenapa tidak? Kita berdoa, Tuhan ingatlah janjimu Tuhan, bahwa engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu meminta roti. Tuhan, aku baca dalam firman Tuhan, bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, anak-anak Tuhan pelihara pasti. Nah, ketika kita memperkatakan itu bukan demi kepentingan Tuhan, karena Tuhan pasti hafal janjinya. Tetapi iman kita dibangkitkan saudara. Ketika kita membaca firman, ya kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman itu keluar, janji-janji yang kita ucapkan keluar, membangkitkan iman kita saudara. Dan ingat, setiap kali Yesus menyembuhkan, apa yang Yesus katakan? Engkau sudah sembuh, ya kan? Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Iman ketika saudara membaca firman Tuhan, mengucapkan berkali-kali saudara, itu membangkitkan iman dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara, ada satu hal lagi penting dalam kebenaran doa syafaat. Yesus, Tuhan, dia mendengarkan doa-doa dari hamba-hambanya di muka bumi ini. Ini penting. Hidup manusia bukan ditentukan oleh takdir. Kita tidak ditentukan oleh takdir. Tapi Tuhan mendengarkan doa syafaat daripada hamba-hambanya. 1 Korintus 3:9 saudara, mari kita buka bersama. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan, dikatakan begini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, kita adalah kawan sekerja Allah. Namanya kawan sekerja, berarti saudara, kita dalam hal pelayanan saudara, ya, dalam hal pelayanan Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah partner kerjanya saudara. Dan kalau kita dikatakan kawan sekerja, artinya begini, kita punya andil, kita punya kontribusi di dalam ladang misi Tuhan di dunia ini. Salah satunya dengan bersyafaat bagi bangsa. Kalau hari-hari ini bangsa kita mungkin kena pandemi COVID-19, mungkin gereja kita terkena resesi ekonomi, keluarga kita mungkin ada yang mengalami sakit penyakit saudara. Inilah waktunya dalam momen kita berpuasa, kita bersyafaat bagi bangsa. Kita berteriak sama Tuhan, kita berdoa demi bangsa kita berdoa demi gereja kita saudara. Kita nggak boleh berkata begini, percumalah doa. Kan Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur, ngapain kita doa? Nah saudara, itu pemahaman yang salah. Betul bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan tahu nggak apa yang mau kita doakan? Tahu. Cuman kenapa kita berdoa? Karena itu adalah ekspresi iman, saudara. Yang kedua, Allah mengundang orang percaya untuk berpartisipasi dalam melakukan tindakan profetik, bersyafaat, memperkatakan firman Tuhan atas kota yang kita cintai. Saya berdoa untuk Jakarta, saudara berdoa untuk Manado, kita berdoa untuk bangsa Indonesia, saudara. Kita bersyafaat, Tuhan selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, saudara. Ya.
Mari kita lihat satu ayat lagi saudara. Dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30, saya bukakan saudara. Kata Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Tetapi aku tidak menemuinya. Apa yang Tuhan cari? Orang yang berdiri di tengah-tengah bangsa yang mendirikan tembok. Yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Secara rohani dan spiritual, ayat ini bermaksud begini. Tuhan mencari intercesor. Tuhan mencari orang-orang percaya yang mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdoa, membangun tembok ratapan, menangis bagi bangsa ini. Tuhan sedang mencari jemaat gereja yang mau berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bangsa Indonesia. Katakan amin saudara. Jadi bukan berarti kita ketika gembala sidang kita, gembala pembina Paniko mendapatkan visi, kita bersembunyi, kita masuk ke dalam kamar kita. Saudara, bukan berarti kita diam-diam saja. Tidak. Kita berdoa bagi bangsa ini, saudara. Sampai kapan? Sampai pemulihan Tuhan terjadi. Amin. Saudara, poin yang kedua yang kita akan lihat yaitu karakter Yosua. Beda dengan Musa, saudara, Yosua juga berdoa dan dia ada satu prinsip syafaat yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kisah Yosua. Saudara, mari kita buka dalam Yosua pasal yang ke-10. Saya percaya saudara pasti pernah membaca kisah Yosua. Dia adalah generasi penerus daripada Musa. Dia yang memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian, saudara. Dan dalam Yosua pasal yang ke-10 ada kejadian yang unik. Saudara, kalau kita baca dari ayat yang ke-5, saudara, ada 5 raja orang Amori yang berkumpul dan bergerak maju. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawan Gibeon. Karena orang-orang Gibeon sudah memiliki perjanjian dengan bangsa Israel, maka rakyat Gibeon teriak sama Yosua minta tolong. Yosua minta tolong karena kami dikepung oleh 5 raja orang Amori, saudara. Lalu apa yang Yosua lakukan? Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku maju nggak nih? Bantu mereka nggak? Baca ayat yang ke-8 saudara. Saya bacakan Yosua 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadap engkau. Saudara catat baik-baik ayat yang ke-8. Sebelum Yosua maju menolong, Yosua udah tanya sama Tuhan. Dia udah doa sama Tuhan. Yosua dapat jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan menyerahkan seluruh perasukan Raja Amori ke dalam tangan Yosua. Ya. Ketika hari peperangan terjadi, saudara, mereka berperang, lalu mungkin Yosua melihat ini pasukan dari 5 raja tidak mungkin ditumpas satu hari ini. Hari sudah mulai malam. Mungkin Yosua melihat ini matahari sudah mulai terbenam. Saudara, apa yang dilakukan? Yosua mengucapkan sebuah doa yang menurut saya doa paling luar biasa. Yang belum pernah terjadi lagi sebelum ini dan setelah kejadian ini, saudara. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-12. Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori ke tangan Israel. Ia berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan berhentilah di atas lembah Ayalon. Apa yang terjadi saudara? Maka berhentilah matahari dan bulan. Sampai bangsa Israel menumpas habis bangsa Amori, saudara. Saya berpikir, ini mungkin pas gerhana matahari. Ini mungkin pas Yosua ngomong ada gerhana matahari cuma 5 menit, saudara. Tetapi Alkitab berkata begini. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara, kalau dikatakan sehari penuh, mungkin lebih dari 5 jam. Lebih dari 6 jam, saudara. Dan tidak pernah terjadi lagi, saudara. Matahari pernah berhenti. Saya percaya ayat ini secara harafiah. Betul-betul Tuhan memberhentikan matahari. Saya percaya sekali. Bukan kiasan, bukan metafora. Betul-betul terjadi secara harafiah, secara literal. Tuhan memberhentikan matahari. Saudara, ini adalah sebuah doa yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca, saudara, ya, ayat yang ke-14, saya bacakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian.
Apa yang ingin saya bahas dari kisah Yosua, saudara? Yang ingin saya bahas daripada kisah Yosua adalah begini. Dalam doa syafaat, saudara harus punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tetapi tidak sembarang doa, saudara. Tadi saya minta kita garis bawahi ayat yang ke-8. Kok Yosua berani banget sih minta Tuhan berhentiin matahari? Kenapa dia bisa punya keyakinan seperti itu? Karena ayat yang ke-8, saudara. Yosua bergerak atas landasan firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada Yosua, aku yang akan berperang dan aku akan menyerahkan seluruh pasukan ini ke dalam tangan kamu. Jadi Yosua bukan sembarang doa. Dia berdoa karena sudah ada kehendak Tuhan dinyatakan atas peperangan itu. Saudara, saya dapat kebenaran firman begini. Kalau hari ini saudara berdoa untuk kepentingan sendiri, bukan atas kehendak Tuhan, ya kalau nggak dijawab ya wajar. Tetapi kalau kita tahu kita berperang secara rohani, saudara, dalam kehendak Tuhan, ada kehendak Tuhan harus terjadi atas keluarga kita. Misalnya, saudara sedang berperang atas perceraian, saudara berdoa untuk tidak terjadi perceraian misalnya. Ya, anak-anak berdoa misalnya. Saudara, karena kehendak Tuhan untuk tidak ada perceraian, saudara. Dan ketika kita berkata dengan iman seperti itu, dan Tuhan pasti bekerja. Kenapa? Karena kita berdoa di atas landasan firman, bukan atas keinginan kita sendiri. Perhatikan, baik Musa maupun Yosua, mereka berkata-kata, mereka berdoa karena mengingat janji firman Tuhan. Kalau dari Musa, saudara, ya, dia tahu Tuhan, bukankah engkau berjanji akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar? Kenapa sekarang Tuhan murka atas kami? Tuhan, coba tolong Tuhan kasih belas kasihan kepada bangsa Israel. Musa gak sembarangan ngomong, saudara. Dia tahu Allah telah membuat janji. Pertanyaannya, apakah saudara tahu janji Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah saudara tahu apa yang Tuhan katakan secara spesifik? Apa yang menjadi rema dalam kehidupan saudara, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu? Karena ketika kita mendapatkan rema itu, saudara, kita kuat berjalan. Di tengah pandemi, mungkin kita bingung, Pak, saya bisnisnya bagaimana ya? Pekerjaan saya bagaimana ya, Pak? Saya pusing, Pak. Saudara, satu, sudah dapat belum apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kepada hidup saudara? Kalau Tuhan sudah berkata, pegang firman itu dan berjalan di atas firman itu, saudara. Dan ketika saudara berdoa, ingatkan Tuhan akan janji firman itu. Yosua berkata demikian. Yosua tidak berdoa untuk keinginannya sendiri. Karena Tuhan telah menyerahkan bangsa Amori ke tangan Yosua. Yosua hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah poin berikutnya daripada doa syafaat. Kita yakin Tuhan jawab doa kita kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk, kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi saudara 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nyanya siapa, saudara? Kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta daripadanya. Saudara, jangan kutip ayat 15, tidak dengan ayat 14. Ini harus bareng-bareng. Tuhan bukan hanya mengabulkan apa saja yang kita minta, tetapi Dia mengabulkan apa saja yang kita minta menurut kehendak Tuhan. Bukan soal kehendak saudara yang dikabulkan, tapi soal kehendak Tuhan. Bagaimana motivasi kita, keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan. Dan percayalah saudara, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa baik. Daud, saudara, di dalam Mazmur-Mazmurnya begitu banyak Mazmur. Daud mengingatkan, Tuhan, ingatlah akan apa yang telah kau lakukan. Tuhan, engkau berperang bagi kami. Tuhan, engkau menyelamatkan kami. Daud mengingatkan Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan. Saudara, dalam doa syafaat, saudara harus ingat apa kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara. Jangan kita minta
permohonan sama Tuhan, tapi kita lupa bahwa Tuhan telah menyatakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita bilang, Tuhan, aku telah mengecap, aku telah melihat betapa baiknya Tuhan. Maka iman kita timbul, karena kita tahu Allah yang dahulu membuat mujizat, Dia pasti bisa membuat mujizat sekarang dan di hari esok. Haleluya, saudara. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, ada satu kisah terakhir yang akan kita lihat untuk khotbah kita hari ini. Karena saya ingin saudara lihat, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, esensi doa syafaat itu sama, saudara. Kita lihat yuk kisah para rasul yang ke-12 ayat yang ke-5. Mari buka bersama saya kisah rasul pasal 12 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Konteksnya saudara, ini ketika Yakobus saudara Yohanes ya itu dibunuh oleh Raja Herodes. Dan Herodes itu menangkap Rasul Petrus untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara? Kita baca ayat yang ke-5. Demikianlah, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya yakin ayat 5 tidak sembarangan masuk di pasal itu. Jemaat dengan tekun mendoakan Rasul Petrus di hadapan Allah. Saudara tahu kisah selanjutnya? Malaikat Tuhan turun datang, membuka segala pintu penjara. Petrus dengan gampang jalan keluar penjara, nggak ada yang lihat sampai Petrus pikir dia lagi mimpi dapat penglihatan. Saudara, saya yakin ada hubungan. Ketika gereja berdoa syafaat demi Petrus dengan tekun, Tuhan bergerak. Kenapa? Karena kehendak Tuhan untuk mujizat dinyatakan dan untuk Injil disebarkan kemana-mana. Saya percaya saudara, hari-hari ini gereja kita sedang dituntun oleh gembala sidang dan gembala pembina kita memasuki musim doa puasa, saudara. Kita berdoa, kita berpuasa, bersyafaat bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi negeri kita. Saudara berdoa bagi gereja saudara. Ada kebangkitan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Kenapa kita tahu ada penuaian yang terbesar, saudara? Karena kehendak Tuhan untuk semua orang diselamatkan. Katakan amin. Kalau tidak mungkin ada amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak mungkin itu ada amanat agung kalau bukan hati Tuhan untuk semua orang diselamatkan. Karena itu terus kita berdoa, Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Bangkitkan generasi Yeremia, generasi anak muda yang akan masuk dan akan menyelamatkan negeri ini, Tuhan. Bagian kita hari ini adalah berdoa, bersyafaat, saudara. Ingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara dan saya, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita masuk ke hadirat Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan. Kita berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Karena saudara dan saya, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Itu saudara, kalau saya boleh rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Dari Musa, saudara, kita mempelajari, kita mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Saudara, ambil janji Tuhan untuk kehidupan saudara dari ayat Alkitab. Saudara renungkan, minta Roh Kudus, Tuhan, mana janjimu untuk saya, Tuhan? Dari Yosua, apa yang kita pelajari? Dia berani berdoa, dia berani memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada kehendak Tuhan di situ. Tadi kita sudah baca 1 Yohanes pasal yang ke-5 tadi, kita berani meminta, kita berani berdoa, saudara. Karena apa? Karena kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan. Kalau sama, apapun yang kita minta, Tuhan jawab, saudara. Poin yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah para rasul? Ketika gereja bertekun berdoa untuk sebuah mujizat, mujizat itu terjadi. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Ketika gereja Tuhan bertekun berdoa, malaikat Tuhan menyelamatkan Petrus. Ketika gereja GBI Marina Plaza berdoa, mujizat Tuhan turun atas kota Manado. Amin. Saudara, saya berharap khotbah ini memberkati dan menjadi pengingat untuk kita tidak menganggap enteng musim doa syafaat ini, saudara. Mari kita bersama-sama berdoa bagi keselamatan negeri dan gereja kita. Jemaat yang terkasih, saya percaya khotbah tadi memberkati dan saya percaya dalam iman ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berdoa syafaat bagi gereja dan bagi kota, saudara. Mari kita tutup dalam doa.
Oh, ralaba shikidi ralaba shikidi ralaba ralaba. Bapak, hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memanggil gerejamu Tuhan menjadi pengintai-pengintai. Tuhan, penjaga menara yang terus-menerus tidak jemu-jemu berdoa bagi keselamatan kota, bagi kebangkitan rohani, bagi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk keselamatan negeri kami Tuhan daripada pandemi COVID-19. Kami katakan Tuhan, kami hardik pandemi dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dan pemulihan terjadi. Terima kasih. Bapa, hamba melepaskan berkat untuk segenap pengerja, kepemimpinan, jemaat, dimanapun mereka mendengar khotbah ini. Tuhan yang berkati dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.